Nah, jadi ketika kita miringkan, akan ada bensin yang mengalir paksa maksudnya, masuk ke dalam lubang step. Seperti ini ya, saya contoh, kita miringkan. Oke, selamat pagi, siang, atau malam para boys people. Kembali lagi bersama Triaji Channel. Untuk kesempatan kali ini aku akan berbagi tips ya. Jadi berbagi tips tentang bagaimana cara menghidupkan Vespa yang benar. Jadi kan banyak dari teman-teman itu kalau menghidupkan Vespa itu pasti susah gitu. Terus kok kena kaki, terus engkolnya ini gimana sih caranya biarin Vespa itu gampang dihidupin. Soalnya kemarin kok Vespamu enak dihidupin, Mam. Ya, saya kasih tahu ya caranya. Ayo kita simak stepnya ya. Jadi ketika kita menghidupkan Vespa susah, itu berarti kita ada masalah ada yang tidak benar gitu dalam, entah itu olinya kebanyakan, atau bensinnya keborosan, atau bensinnya keiritan, atau banjir, dan masih banyak faktor lain. Jadi kita buka dulu tepungnya. Tuh, cakep kan? Oke. Jadi untuk tahu kondisi mesin kita cukup sederhana aja. Jadi kita cukup buka busi, periksa warna busi untuk mengetahui kondisi mesin kita saat ini. Nah, yang kita bisa lakukan untuk mengecek kondisi mesin itu adalah mengecek warna busi ya. Jadi pertama kita buka dulu. Ini udah punya saya itu sekitar 3 bulan lebih, ini nggak aku buka ya. Jadi warnanya apa nanti kita lihat ya. Ini aku pribadi ini udah 3 bulanan ya, benar 3 bulanan nggak tak buka kondisinya. Jadi kita buka dulu ya. Tuh, bagus ya. Tuh keraknya. Jadi ini adalah kondisi mesin kita. Kita bisa lihat kalau memang warnanya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi berbagai warna busi. Jadi untuk busi yang ideal, dia akan berwarna seperti ini, merah bata seperti ini, dan tidak hitam. Jadi kalau nanti saya akan kasih gambarnya. Jadi kalau hitam pekat itu dia keborosan. Terus hitam basah itu kebanyakan oli. Terus kalau misalnya putih merah seperti ini tapi ada putihnya, itu berarti keiritan. Nah ini sudah pas, cuma ini kan oli sampingnya yang saya pakai itu sedikit kualitasnya jelek ya. Jadi ada keraknya, jelek, kualitasnya jelek karena oli yang biasa saya pakai itu kemarin habis kosong, terus saya pakai oli yang biasa, jadi ini berkerak seperti ini. Tapi untuk penyampuran antara bahan bakar dan angin itu pas seperti ini. Jadi kita lihat dulu nih, misalnya Vespa kalian tuh susah dihidupkan. Jadi pertama kita lihat dulu businya, apakah busi itu hitam, apakah busi itu putih, atau busi itu merah bata seperti ini. Nah, jika kalau businya masih belum pas, berarti yang kita harus setel adalah karburatornya. Jadi karburatornya. Oke, jadi setelah kalian tahu warna busi kalian kan sudah tahu nih apakah keborosan atau keiritan Vespa kalian. Kalian bisa setel sebelah sini, misal sebelah sini. Nah, jadi kalian ke belakang sini. Kalau karbu kalian masih standar Vespa ya. Nah, jadi ke belakang ini. Nah, baut ini tuh kalian bisa fungsikan sebagai pengontrol keiritan dan keborosan Vespa kalian. Jadi ini dengan baut minnya. Nah, itu bisa diatur kalau spuyer yang atas itu sudah sesuai ya. Jadi kalau kalian putar ke kanan seperti ini, nah dia itu akan semakin irit. Nah, tapi ketika kalian putar ke kiri,
putar ke kiri seperti ini, dia tuh akan semakin boros. Jadi kalau ukuran standarnya, standar karbu 20-20, itu ketika kita kencangkan sampai mentok, itu kita putar ke kiri sebanyak 2,5 kali putaran. Jadi setelah kita kencangkan, terus kita kurangi 2,5 kali putaran. Untuk lebih jelasnya di next video aja, bagaimana cara membuat busi merah bata ya. Untuk yang sekarang saya cuma mengasih tips bagaimana menghidupkan Vespa yang benar. Oke, setelah kita tahu kondisi busi sudah pas, baru sekarang kita gimana sih ngidupin Vespa ini. Oke, kita pasang lagi businya karena kita udah tahu kan kondisi busi kita pas. Kalau belum pas ya kita seperti tadi ya. Jadi kalau kalian boros ya kalian iritin sedikit. Kalau irit kalian borosin sampai warnanya itu pas. Oke, udah ya. Nah, kalau udah kita mulai sela dulu sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sela dulu santai karena apa? Kita akan mengeluarkan sisa pembuangan yang misalnya tadi kan tidak terpakai. Jadi kita keluarkan dulu tenaganya. Nah, kalau masih belum hidup, kita miringkan. Kita selah. Nyala kan? Nah, bisa kan? Jadi kita pertama itu kita selah dulu santai. Kita keluarkan sisa pembakaran kemarin. Kalau misalnya Vespa kalian sudah lama tidak dipakai, nah kita selah dulu santai, jangan terburu-buru. Apalagi dia misal ya sudah lama tidak dipakai, terus karbunya ada yang rembes, jadi dia akan banjir. Jadi kita selah pertama 2-3 kali itu untuk mengkosongkan atau mengkeringkan ruang bakarnya dulu. Jadi jangan panik kalau Vespa kalian sekali selah, 2 kali selah, 3 kali selah masih belum hidup. Nah, ketika memang dalam kondisi dingin, kita keringkan dulu ruang pembakarannya. Jadi bureng atau busi itu kita keringkan dulu dengan cara kita selah dulu santai, des, baru kita miringkan. Nah, kenapa kok Vespa itu harus dimiringkan sih untuk menghidupkannya? Kenapa kok harus miring? Saya akan kasih tahu kenapa Vespa itu harus miring ya. Pertama kita buka dulu karbunya. Oke, ketika dibuka seperti ini ya. Jadi ini aku tidak pakai filter. Jadi kalau ada filternya buka satu baut lagi di sebelah sini dan hasilnya seperti ini. Mau ukuran 2017, 2015, 2020 itu bentuk karbunya seperti ini. Jadi saya jelaskan kenapa kok Vespa harus dimiringkan. Karena sistem kerja karbu Vespa itu seperti ini. Jadi kan ini ada deksel. Jadi ini ada keran bensin. Keran bensin masuk ke sini. Jadi dari tangki turun ke keran bensin ke sini. Terus masuk ke deksel ini. Nah, di sini ada pelampung berfungsi untuk mengalirkan bensin ke selang tembaga sini, selang kuningan ini. Nah, jadi ketika kita miringkan akan ada bensin yang mengalir paksa maksudnya masuk ke dalam lubang skep. Seperti ini ya, saya cantik contoh. Kita miringkan. Nah, tes. Nah, itu kan akan ada bensin yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, ketika sudah masuk, kita selah lagi. Ketika sudah masuk, kita selah lagi.
Nah, jadi sistem kerjanya seperti itu untuk karbu Vespa. Jadi kita ketika menghidupkan yang benar itu menurut saya seperti itu. Jadi saat pertama, kedua, ketiga kita keringkan ruang bakar. Setelah itu kita miringkan. Kalau ini saya berbicara standar Vespa ya, jangan yang sudah pakai membran Jepangan atau itu nggak bisa kita miringin. Tapi kalau untuk standar Vespa cawuan seperti ini, jadi seperti itu kita miringkan kira-kira masuk 1 tetes 2 tetes lah, baru kita luruskan lagi terus kita sela. Tapi ketika kita jangan lama-lama juga miringinnya. Jadi ketika kita miringin cukup sebentar aja, karena kata lama-lama akan kelomoh, bahasanya apa ya, akan terlalu basah. Misalnya kalian sudah udah dimiringin tapi mungkin terlalu lama memiringkannya. Jadi kan ini di sini basah ya. Jadi ruang bakar sudah terlalu basah atau namanya kelomoh. Nah, kita selahnya itu harus berirama. Jadi kita selah itu berirama, jangan dipaksa ngosro, maksudnya jangan terlalu kasar. Jadi nyelanya kita perhitungkan juga seperti ini. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, gimana Mas kalau udah terlanjur mungkin sudah terlanjur banjir? Gimana caranya menyelah kalau Vespa kita udah terlanjur banjir? Jadi kalau banjir, yang namanya banjir berarti aliran bensin masuk ke ruang bakar itu terlalu banyak, yang artinya busi itu sudah basah dan tidak kuat. Nah, kalian pertama kita buka dulu busi, kita bersihin businya sampai kering. Setelah itu kita pasang, lalu kita selahnya seperti ini. Seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya kalau banjir atau karbu banjir, bensin banjir, yang artinya ruang pembakaran itu basah dan akhirnya si busi ini tidak basah, kelomoh, tidak mampu mematikan api. Jadi kita mancingnya untuk mengkeringkannya jadi seperti itu. Kita salah setengah, kita turunkan, terus sampai setengah kita turun lagi. Jadi jangan sampai ke atas. Jadi setengah ke bawah, dek seperti yang saya praktekkan tadi ya. Di seperti itu terus, gas tidak usah dimainin sampai kering. Ketika sudah kerasa apinya udah ada, baru gas kita tarik. Dan itu kalau saya selama ini pasti berhasil sih. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang nggak tahu jangan panik ketika Vespa Anda itu diselah kok susah. Jadi ada beberapa faktor, entah itu banjir, entah itu kebanyakan oli, entah itu businya setengah mati, atau keiritan, atau keborosan. Jadi banyak faktor. Jangan melulu, oh ini mesinnya jelek, enggak. Jadi kita harus tahu juga mesin kita ya. Jadi mungkin itu ya saran saya tentang bagaimana menghidupkan Vespa yang benar. Kita kita nyelah pun tidak sembarangan. Jadi kita tahu juga gimana cara nyelahnya. Ketika Vespa kita sulit dihidupkan, kita cek beberapa faktor, yaitu pengapian dan bensin. Ketika kita buka bensin, terus kita gulingkan kok bensin mau keluar, berarti bensin aman. Yang kedua kita cek adalah pengapian. Cara ngeceknya gimana? Ya cara ngeceknya kita cukup buka busi. Nah, jadi kita buka busi, terus kita tancapkan ke koil seperti ini. Lalu kita cek apakah ada apinya enggak ketika kita selah. Dan keluar kan? Keluar berarti pengapian aman, bensin aman, harusnya Vespa kita bisa nyala. Jadi untuk Vespa normal seperti itu cara pengeceknya. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pengecekan kali ini. Jadi ketika kita menghidupkan Vespa juga ada triknya ya.
Jadi yang pertama kita keringkan dulu, setelah berapa kali ketika udah kita miringkan, kita sela lagi seperti itu. Insya Allah top chair. Mungkin itu dulu sarannya untuk hari ini. Kedepannya kita akan bahas mengenai bagaimana cara membuat busi merah bata seperti ini ya. Settingnya gimana sih mas gitu. Oke, di next pertemuan ya. Terima kasih untuk kalian yang suka video seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, sampai jumpa. Salam sejuta saudara. Ciu.